Singkat kata, saya menguji baik fotonya, baik kemudian properti yang digunakan, sampai kepada di situ ada foto, itu semua saya gunakan sebagai data. Dan yang terpenting, wajahnya sudah saya cek dengan face recognizer dan juga dengan matrix untuk memperbandingkan dari berbagai sudut. Satu, itu bukan AI, ya, jadi itu benar, adalah itu video asli. 99,9% itu adalah sosok LM. Untuk memeriksa tato, nah, jadi ini ujinya menggunakan tato juga. Tato yang ada di pada punggung atau pundak kanan belakangnya itu dibuat kapan? Jadi begini ya, soal seperti ini pejabat umumnya ya, itu sudah biasa. Itu anak karena uangnya banyak. Kalau pejabat itu kan dia mantan gubernur ya, mantan gubernur Jawa Barat ya. Kemudian istri dari bapak itu kan anggota dewan ya, anggota DPR ya. Jadi hal-hal seperti ini sudah biasa. Apakah perempuan itu sadar apa tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa bapak itu telah punya istri? Tentu dia kan semua orang udah tahu bahwa Pak RK sudah punya istri, bahkan sudah punya anak ya. Apalagi seperti tahun lalu anaknya terhilang ya di Swiss ya. Artinya perempuan manapun sudah mengetahui bahwa RK ini sudah punya istri. Kemudian dia menyatakan dia menggauli ya, atau digauli oleh Pak RK, dan dia menghasilkan anak ya. Apakah anak yang dihasilkan itu diakui apa tidak oleh RK? Kalau diakui oleh RK tentu tidak jadi masalah. Kalau tidak diakui berarti kan anak seperti apa? Dia harus tes DNA. Tes DNA apakah anaknya itu anak RK atau bukan. Untuk mengetahui anak itu apa tidak berarti dia harus melaporkan pasal 27, pasal 28, 29, junto pasal 45 Undang-Undang ITE untuk mengetahui ini. Tetapi dia tidak bisa mengatakan, wah saya ini kawinnya dipaksa dan sebagainya. Itu kan berarti kan suka sama suka. Nah, kemudian ibunya itu anggota dewan. Tentu kan dia mungkin tidak tahu. Kemudian menyeret-nyeret nama dia. Menurut saya lebih baguslah Pak RK ini kalau tidak melakukan, lapor aja ke polisi, memberi keterangan palsu bahwa siapa namanya Lisa ini ya memberi keterangan palsu. Kalau benar ya sudahlah. Kalau sudah melakukan baik itu pra atau pasca, pra maksudnya pra kelahiran, pasca maksudnya atau setelah hamil mungkin dia melakukan, ya sudah minta maaf aja, diselesaikan secara baik-baik, dikasih uang ganti rugi misalnya kalau tidak mau dua istrinya. Tapi kalau dia mau dua istri, ya baikkanlah sama istri yang pertama kalau diterima ya. Kalau tidak diterima ya sudah, diselesaikan secara baik-baik gitu loh. Itulah saya pikir solusi yang tepat buat mereka. Bang, tapi anak di luar hukum. Kalau anak di luar nikah ya, anak kan tidak tahu. Hak anak kan harus dijamin. Undang-undang perlindungan anak ada. Itu harus ada ya. Bahwa anak-anak ini berhak untuk hidup secara normal. Tapi kesalahan orang tuanya maupun kesalahan RK kalau benar ya, itu terhadap anak harus dikesampingkan. Kemudian terhadap istri yang pertama, apakah dia bercerai apa tidak? Kalau mau bercerai, ya istrinya melaporkan RK karena dia melakukan itu tanpa sepengetahuan dia. Tapi untuknya nanti cerai. Kalau dia tetap mempertahankan RK, berarti diselesaikanlah dengan perempuan siapa namanya Lisa ya. Lisa. Diselesaikanlah ya. Apakah menyelesaikan secara baik-baik, apa menyelesaikan di luar daripada pengadilan gitu loh. Kalau terus-terus dibawakan ini menjadi konsumsi publik, ya tentu nanti menjadi ke pengadilan. Tentu akan ada jadi korban kan gitu. Tapi saya pikir ini kalau benar dilakukan, ya udah selesaikan aja baik-baik gitu. Berarti tes DNA itu juga penting juga. Tes DNA perlu. Kalau tes DNA itu kan dari yang punya anak tentunya kan, anaknya kan ada. Tinggal dicabut aja rambutnya atau apanya misalnya diperiksakan gitu kan 3 orang, si RK, terus kemudian Lisa, bapak si Lisa dan anak itu kan tinggal di ini udah canggih sekarang kedokteran. Pas kedokteran udah sangat canggih, jadi sudah tidak bisa lagi berbohong-bohong. Kalau dulu ya mungkin bapaknya tidak mau atau
istrinya tidak mau kan gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa lagi. Aduh. Rahasia perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana semakin terungkap jelas, semakin dibuka-buka. Kalian tahu nggak? Ternyata Bapak Ridwan Kamil itu bertemu dengan Lisa Mariana Mei 2021 di Palembang. Dan mereka nginep di hotel 3 hari. Setelah pertemuan itu, hubungan mereka semakin intens, semakin mesra, dan semakin cinta karena terlihat dari chat-chatnya semakin mesra. Oh, lalu 2 minggu kemudian, Lisa Mariana mengabarkan kepada Ridwan Kamil kalau hamil. Dan yaudah, setelah dikabarkan hamil, diberi nafkah sama Ridwan Kamil. Tapi 8 bulan terakhir ini Lisa Mariana sudah tidak lagi mendapatkan nafkah. Mungkin karena Kang Emil kalah Pilkada Jakarta. Jadi sudah nggak punya dana. Karena nggak dikasih nafkah, baru Lisa Mariana cuap-cuap menyebarkan semua aibnya. Aib perselingkuhannya. Nah, saya mendapatkan informasi ini dari kuasa hukum Lisa Mariana. Saya nggak ngarang loh ya. Kuasa hukum Lisa Mariana sendiri nih yang bilang ya. Jadi saya nggak fitnah. Saya ada sumbernya. Jadi kita ikuti terus kelanjutan drama perselingkuhan Kang Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana. Lihat di episode selanjutnya ya. Kira-kira anaknya dikasih nama apa ya? Atau ke Kang Emil manggil apa ya? Dedi, Papi, Bapak? Nggak tahu lah. Salam pagi untuk sahabat saya RK, mantan Gubernur Jawa Barat. Saya pernah dibawa Pak RK keliling kota Bandung dengan mobil antiknya. Sekali lagi terima kasih. Saya sebagai teman dan ahli strategi berperkara, ini saat cara terbaik bagi RK. Ya, ada 2 teori yang perlu RK terapkan, yaitu 1, do nothing, jangan melakukan apapun. 1 lagi, seolah-olah disappear from the earth, seolah-olah hilang di telan bumi. Kenapa saya ngomong itu? Karena hubungan tersebut kalau benar ada ya, kalau dugaan hubungan tersebut dilakukan mau sama mau, si cewek cannot do anything. Pidana jelas nggak bisa. Perdata dia harus buktikan dulu ada kesamaan DNA yang gugatannya bisa bertahun-tahun. Ya, jadi why should do something? Just silent. Liburan ke Bali dengan saya, kita berdansa di sana, ya, dan nanti pada waktunya viralnya ini akan hilang. Sekali lagi, do nothing and seolah disappear from the earth. Sebagai masukan, puluhan tahun lalu seorang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang kemudian jadi Hakim Agung, namanya almarhum Bismar Siregar SH, hakim, pernah memutus dalam suatu perkara si cowok yang menghamili cewek karena tidak mau menikahi dihukum pidana, dihukum penjara dengan alasan itu penipuan. Jadi dianggap seolah-olah menikmati organ intim wanita itu seolah-olah menikmati barang, karena penipuan itu kan hanya terkait dengan barang, maka dianggap sebagai penipuan dan si cowok dihukum berapa tahun penjara. Tapi putusan tersebut dibatalkan di Mahkamah Agung dan hubungan mau sama mau tidak ada aspek pidananya. Tapi hati-hati, di KUH pidana yang baru yang akan berlaku tahun 2026 kalau nggak salah. Oh, hati-hati kepada para buaya darat. Hati-hati, seorang ibu yang putrinya dihamilin, bisa melaporkan kamu. Oke? Mulai sekarang hubungi Hotman Paris untuk strategi para buaya darat dan buaya cilik. Komentar Rosurio dan Abimanyu soal video share Lisa Mariana, ada yang topis Ridwan Kamil terlibat.
Video syur mirip Lisa Mariana mendapat atensi dari dua pakar telematika kondang tanah air, Abimanyu dan Roy Suryo. Akan tetapi Abimanyu memiliki perbedaan cari dari Roy Suryo saat menanggapi video asusila mirip Lisa Mariana tersebut. Dikutip pada Selasa 8 April 2025, berikut adalah perbandingan komentar Abimanyu dan Roy Suryo soal video syur mirip Lisa Mariana. Pakar telematika yang tercatat pertama kali membahas video syur mirip Lisa Mariana adalah Abimanyu. Dia berbicara saat ditemui awak media belum lama ini. Dalam wawancara tersebut, Abimanyu mengungkap jika salah satu pemeran di video syur itu memiliki kemiripan ciri-ciri fisik dengan Lisa Mariana. Video perbuatan orang dewasa dengan beberapa gaya tertentu dalam satu kamar dengan ciri yang sangat jelas mengenai salah satu figurnya, ucap Abimanyu. Meski begitu, Abimanyu enggan menyinggung adanya keterlibatan Ridwan Kamil dalam video syur tersebut. Tapi siapa dan kepada siapa itu saya belum mau bahas juga karena beredarnya masih terbatas. Tidak akan lama akan beredar luas, sambung Abimanyu melanjutkan. Abimanyu hanya bersedia menegaskan jika video syur mirip Lisa Mariana tersebut tanpa adanya rekayasa artificial intelligence. Dalam konteks video ini nggak ada AI sama sekali, video itu sih pure video yang memang dilakukan pihak yang lagi dibicarakan, ujar Abimanyu. Di samping itu, Abimanyu juga mengungkap potensi video syur tersebut menjadi bukti pendukung pembuktian identitas yang biologis anak Lisa Mariana, Selin. Video akan menjadi bukti yang krusial atau valid karena apabila hal itu dilakukan seumur si anak plus 9 bulan, nah hal itu tinggal ditelusuri ini video diambil kapan terjadinya, kemudian untuk pembuktian siapa ayahnya, kata Abimanyu. Selaras dengan Abimanyu, Roy Suryo juga menegaskan jika video syur mirip Lisa otentik atau asli tanpa rekayasa AI. Dia nyaris 100% meyakini keautentikan video tersebut. Soal video syur yang beredar di media sosial, soal yang sedang ramai dibicarakan, sosok wanita yang bisa saya pastikan 99% adalah sosok Lisa Mariana, tutur Roy Suryo. Menurut Roy Suryo, teknologi AI belum cukup canggih untuk merekayasa video syur dengan durasi lama. Dia juga menilai teknologi AI belum mampu memberi kualitas video yang baik tanpa gerakan terpotong-potong. Teknologi AI tidak bisa mempergunakan durasi sepanjang itu. Biasanya pada AI terdapat gerakan-gerakan tertentu pada pergerakan kepala atau tubuh yang bisa ditelaah, sehingga selain wajah yang saya pastikan adalah LM dari segi video adalah asli, bukan hasil dari AI, sambung Roy Suryo.